Iko, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Linda, mendiami rumah bernomor 21, terlahir tanggal 7 Maret 1990. Sosok yang menyukai kepraktisan. Dia selalu ingin mendapat sesuatu dengan cara yang mudah dan instan. Tidak peduli resiko yang akan ia hadapi. Kehidupannya dipenuhi gemerlap kemewahan. Saya melihat banyak sekali korban atau orang yang tidak suka dengan kehidupan Linda. Banyak sekali sosok negatif yang menginginkan jiwa Linda. Saya melihat sosok genderuwo yang ingin memangsa Linda. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Linda, dengan tanggal lahir 7 bulan 3 1990 dan nomor rumah 21. Linda, karena persaingan di dunia malam, dia melakukan guna-guna mengirimkan santet kepada temannya sendiri. Temannya dibikin cacat sehingga kehilangan pelanggan dan Linda mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Dan saat ini kondisi temannya sudah tidak bekerja dan masih cacat sampai sekarang. Iya. Tapi belakangan ada sosok genderuwo yang suka selalu datang, manas-manasin, ngajak Linda untuk berbuat lagi, kejahatan lagi, supaya bikin temannya lagi yang lain mengalami hal yang sama seperti cacat yang sebelumnya. Iya, Pak. Makanya datang ke Menembus Mata Batin mau terbebas dari semuanya. Ingin tobat, ingin bersih, tambah lagi Linda saat ini terkena penyakit kelamin. Saya harus ngomong apa adanya ya. Terkena penyakit kelamin itu sebenarnya saya ngelihatnya di Linda adalah bagian dari karma buruknya dia yang berbuah. Jadi sebenarnya dia lagi menjalani prosesnya itu. Karena dia telah melakukan kejahatan ke temannya sendiri, Iya. akhirnya sekarang dia menerima penyakit ini. Ya, jadi maaf, itu ada Kak. Di mananya? Di Keluar gitu loh. Iya. Gitu ya. Pantes aja ya. Jadi makhluk halus yang nempel ke kamu semuanya dapat kekuatan dari organ vital kamu ya ternyata Linda. Dapat kekuatan dari situ. Dengan cara dihisap. Disgusting. Itu seperti yang dialami oleh teman kamu. Iya. Sama kayak gitu. Mungkin temen aku lebih parah, Kak. Sekarang dia dapat hukuman yang sama deh jadinya. Itu yang saya rasain sih sebenarnya. Saya harus mengatakan apa adanya. Dan benar-benar luar biasa mereka. Gini loh. Saya ngeliat Linda marah kemudian ke temennya seperti itu memperlakukannya. Terus muter lagi dia kena dampaknya. Terus lagi sama sosok genderuwo. Sampai habis darah. Ya, dan itu buat aku tuh jadi depresi, Kak. Dan aku tuh benar-benar yang nggak tahu harus seperti apa dan harus gimana, aku nggak tahu, Kak. Kondisi seperti ini nggak bisa kerja dong? Iya, aku akhirnya nggak bisa kerja lagi, Kak. Karena aku udah sering-sering sakitan. Iya sih, siapa yang mau. Kan kalau dalam bekerja di dunia malam itu kan khusus Linda juga. Linda menggunakan aset tubuhnya dong ya. Semuanya sepertinya ya. Iya, Kak. Dengan cara itu berarti Linda kan udah gak bisa ngelayanin tamu atau nemenin tamu dong. Iya. Iya berarti itu udah salah satu bentuk ini ya. Pembalasan karma. Iya. Dan luar biasa menyeramkan sih kalau saya gambar ini. Gimana nggak mimpi buruk? Karena saya ngelihat banyak banget bulunya di sini. Dan sosok seperti laki-laki. Bisa dikatakan ini genderuwo sih. Yang Fix. bisa hadir dalam mimpinya dia itu beneran emang ada ya, Ron? Emang ada. 100% ya. Iya. Oke. Dan luar biasa menyeramkan. Dan dia yang menyebabkan temannya menjadi cacat sampai keluar, termasuk Lindanya juga seperti Termasuk itu. Lindanya juga.
bahkan sampai perih ya, mohon maaf sekali. Dan makhluknya sama ya, Karon? Iya sama, dan dia dapetin kekuatannya dari darah, dari macam-macam, dari dan berhubungan dengan itu semuanya. Apa yang mengundang makhluk ini datang sebenarnya, Roy? Pertamanya sih dari awal dari kebencian itu dan ritual-ritual yang diajarkan oleh sang dukun. Tapi tiba-tiba lama-lama malah udah terbiasa Lindanya, dan kayak Lindanya menjual dirinya pada demon pada genderuwo gitu loh, menggadaikan dia punya jiwanya. Iya, karena aku tuh masih tergila-gila sama uang gitu, Kak. Aku tuh benar-benar yang udah nggak peduli dan nggak mikir apapun lagi. Yang penting aku dapat uang dan uang gitu. Perasaan saya kok nggak enak ya. Kenapa, Roy? Ada sesuatu yang tidak mengharuskan saya untuk duduk tiba-tiba. Kamu tiba-tiba berdiri, apa yang kamu rasain? Seolah-olah ada makhluk halusnya tersebut di belakangnya dia dan ngeliatin saya dengan direct point of view-nya yang ke situ langsung ke saya kamu. gitu. Di belakangnya Linda persis. Iya. Makhluk ini, Roy. Entah kenapa dengan lukisan saya, tapi saya melihat iya ada makhluk itu. Mohon maaf ya, Linda. Iya. Saya melihat ini, kamu dongak deh. Kamu pernah coba gantung diri ya? Kok Kakak tahu? Hah? Karena makhluknya tersebut kayak gini, Bay. Iya, karena aku udah depresi banget, Kak. Aku udah nggak tahu lagi aku harus gimana gitu. Dengan semua keadaan aku yang kayak gini, aku udah sakit-sakitan kayak gini, aku udah nggak tahu lagi harus seperti apa, dan aku pengen bunuh diri. Bunuh diri bukan jalan satu-satunya untuk lari sih, Linda. Tapi aku udah capek, Kak. Uang itu juga bukan dari sana juga sumbernya. Kalau kamu meninggal bunuh diri, kamu akan double kali lipat loh hukumannya. Belum lagi ntar disiksa di neraka atau apa itu. Iya kan? Iya. Matinya nggak wajar. Iya. Saya ngelihat itu loh ketika saya duduk di situ, dan sekarang bau busuk. Sekarang masih ada sosok itu di belakang Linda, Roy. Coba Marjin sini deh, kamu Marjin. ngecium sesuatu gak? Iya, aromanya beda sih. Kayak bau... Semakin sini semakin nyengat. Apa? Ini kayak Semakin bau sini telur semakin busuk hangat. gak sih? Kayak bau telur atau bau ini ya? Amis? Sesuatu yang dibakar. Amis. Amis ya? Amis. Iya, ini amis sih. Amis. Tapi saya pastikan ini bukan dari sesuatu penyakitnya yang keluar, tapi ini dari Bukan. aroma makhluk halus tersebut. Di belakang sini, Roy. Iya, dia datang dan hilang dan muncul. Ketika saya dekat di sini, malah pergi. Seperti itu. Ini sekarang dia pergi, nggak ada di belakang Dia Linda. pergi, tapi meninggalkan baunya. Iya kan? Ya. Iya. Bener sih, ini fix 100%. Ini sebelah sini bener. soalnya nggak... Ini baunya beda loh di sebelah sini. Iya, tadi pas begitu aku sini, pas mau ke sini beda. Iya, di sini beda Marjin. Iya, di sini kayak bau telur ya? Iya, Ada amis-amisnya di belakang situ. Iya. beda sih. Makhluk itu selama ini ngikutin Linda, Roy. Iya, saya juga harus waspada ya. Walaupun saya tahu kamu adalah korban dan pelaku. Korban untuk mencoba untuk bunuh diri. Tapi pelaku juga untuk teman kamu. Tapi saya harus waspada. Siapa tahu dia berubah tiba-tiba. Saya takut. Takutnya. Ya. Ya mudah-mudahan sih nggak terjadi apa yang tidak diinginkan ya. Tapi saya kasih pesen ya. Pokoknya nggak boleh nyakitin diri sendiri. Waktu itu gimana? Apa yang kamu lakuin untuk membunuh dirinya? Saya lihat, saya bocorin ya. Hah? Saya lihat tali yang kuat sekali. Kayak diikat disimpul, talinya Dia disimpulin. kenapa matanya nggak ngedip ya? Iya, Dia seperti dia kayak digantungin. mulai masuk ke dalam dimensi lain ya. Dia udah nggak full di sini ya? dia matanya nggak ngedip malah. Oh, Linda.
Kamu pernah nyadar nggak kalau kamu diikutin oleh makhluk astral? Apapun itu dan gimana pun bentuknya. Aduh, saya nggak yakin dia deh. Iya, Iya, saya juga nggak yakin. Kenapa dia ngeliatin terus ya? Iya. Seperti yang saya bilang, Bay. Dia mulai masuk ke badannya. Maksudnya dia di sini adalah sosok genderuwo dan mulai masuk ke badannya dan minjem badannya untuk nyakitin kita bertiga. Salah satu di antara kita. Dia nggak suka ya? Kemungkinan besar saya sih, karena dia ngeliatin saya. Seperti itu. Tapi saya berusaha untuk tidak menyakiti wanita di sini. Bentuknya seperti yang kamu gambarin ya, Roy? Betul. Gimana coba kita ngelawan? Dia genderuwo. Dia masuk tubuhnya wanita luarnya. Kasihan yang punya badan dong. Iya, Kalau iya. misalnya kenapa-napa. Seperti buah si malakama. Dan saya khawatir sekarang. Sosok Marjin bisa ngingetin dia nggak ya? Ingetin gimana? Kau Kan mungkin kalau sama-sama perempuan, bisa ajak ngobrol, ngajak Tapi ngomong aku takut sih. supaya dia Harus fokus dan berani tetap sih. ada di sini. Coba kamu pegang tangan dia. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Mbak Linda. Iya kak. Iya. Kamu nggak apa kan? Iya aku nggak apa-apa kak. Gak apa-apa. Nggak apa. Ya nggak Iya, apa-apa. dia nggak apa. Ya. Kak Roy, kayak ini masih dia sih. Masih Mbak Linda ya. Mbak Linda. Mbak Iya, Linda. Kamu di sini? Iya aku di sini kak. Enggak sih. Aku nggak yakin. Ini aku kak. Buktiin. Kalau Dengan kamu cara apa? Linda. Ini aku kak. Tatapannya masih beda, enggak? Nggak. Udah berubah? Enggak ini aku. Oke. Tapi baunya makin besar ya. Sampai ke sini, Bay. Udah sana sekarang. Aku ngerasa berat kak. Iya. Kamu ngerasain itu dari situ, Roy? Iya. Energi yang tadi di sini. Iya. Jangan-jangan dia masih ada bawa sesuatu ya di badannya dia. Mbak Linda bawa jimat atau apapun itu. Tadi kan katanya dikasih jimat dari sang dukun. Aku ada, aku dikasih. Aku dikasih. Saya boleh lihat gak? Boleh, tapi itu ada di belakang. Boleh diambil? Boleh. Bentar ya mas. Ya, silakan. Saya nggak yakin dia Linda. Soalnya terlalu cepat gitu keluar masuk, Iya, kayak masuk makanya. sesut gitu. Tapi pas begitu tadi matanya begitu lihat kok Roy sama tadi pas saya tanya emang udah sama balik lagi ke awal sih. Nggak sama kayak waktu ngeliat. Iya, beda. Fuck man. Kamu ngeliat apa, Roy? Saya lihat sesuatu di Yang belakang tadi di kamu, belakang Marjin. Linda. Di belakang aku. Iya. Di belakang Di kursi. belakang Marjin. Di belakang kursi Marjin. Satu-satunya sosok wanita cuma Marjin ya. Kamu selalu bilang genderuwo itu selalu dekat sama perempuan. Baik. Roy. Roy. Oke. Baik. Oh my God. Ini apa Linda? Ini kak, Oke. ini jimat untuk Saya aku. saya nggak mau. Sebelum ini saya pengen tahu buktinya apa kalau saya ngobrol sama Linda beneran. Ini aku kak. Kamu percaya? Aku nggak yakin sih. Aku beneran nggak yakin cara dia ngomong dan Karena saya ngerasa ada yang aneh di sini. You're not Linda. Ini aku kak. Ya ini beda. Ini beda. Ini beda sih. Ini beda. dia udah mulai Ini beda. dia kayaknya udah mulai tahu kalau kita nggak percaya. Iya, kita Iya. percaya. Oke. Oh shit. Siapapun kamu yang masuk di sini saya nggak tahu. Biarin deh. Apa yang kamu bawa? Ya, ini jimat aku. Ini air yang untuk temen aku.
harus aku tuangin ke dalam gelas, terus untuk diminum sama teman aku. Oke. Dan ini foto dia. Gelas ya? Ya. Saya butuh gelas dan sarung tangan. Aku kok merinding ya? Saya tadi beneran dia kayak udah tahu kita nggak tahu. Iya, tahu. dia udah mulai air, Dia nadanya udah berubah. mulai- nadanya Dia berubah dia banget. tahu. Kita nggak percaya sama dia. Oke baik, Linda sekarang kau nanti sediain gelas, kemudian kau masukin jimatnya ke dalam gelas tersebut. Nah, saya pengen lakuin sesuatu. Itu fotonya. Iya. Itu fotonya kok sampai rusak gini diapain? Ya, banyak hal, Kak. Ada yang aku inin lewat kemenyan. Suruh dia sisihin rambut deh, jangan nutupin kalau itunya. Oke, thank you. Boleh belakangin ya, Iya, Pak? iya, iya, kamu. Permisi ya Mbak Linda ya. Dan sendok ya, saya butuh. Sendok. I need glove. Saya Glove. butuh sarung. Ini bukan pertama kalinya sih sebenarnya saya melakukan hal ini. Tapi apa jadinya kalau genderuwo masuk ke dalam tubuh wanita? Secara fisik perempuan, tapi dalamnya genderuwo. Genderuwo. Iya. Itu agak susah sih ngadepinnya. That's my point. Itu pikiran saya juga sih. Kita lagi mencari jalan keluar untuk itu. Gimana caranya ya? Baunya sampai ke sini. Oke. Linda, Ya, saya mau bantu kamu. ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena aku pengen terbebas dari semuanya, Kak. Baik. Ini harus dibuka tampaknya. Ya. Gimana ya bukanya ya? Gunting, Untuk ini. gunting. Harus satu. Aku pengen gelas gede, ada nggak ya? Gelas besar sama gunting untuk nuangin ini. Mangkok boleh, mangkok. Mangkok aja deh. Mangkok. Saya lihat fotonya ya. Ternyata bener ya kata orang kalau dunia malam itu uang jin dimakan setan. Dan bener aja. Ternyata memang gitu ya. Mungkin karena didasari dengan ini juga kali ya. Dia dimasukin arwah genderuwonya, jadi genderuwonya Yang bekerja. iya. Iya, bener. Uang jin dimakan setan. Seberapapun dia banyak tamunya, ternyata ada yang gak seneng juga. Ini katanya adalah, Jimat. tapi saya Jimat yang boleh. bisa membuat aku tuh banyak pelanggan dan bisa buat aku punya banyak uang. Jimat yang membuat dia banyak pelanggan. Selama ini disimpan, Iya, ditaruh di rumah, iya. nggak dibawa kerja tapi Ini better kita Di bawah. amankan. Tapi aku Gue nggak berani. sembunyikan. disembunyiin di rumah. Disembunyikan di tas, di tempat tertentu. Ini saya khawatir juga dengan gelas. Marjin, saya minta butuh bantuan kamu deh untuk ngadukin. Oke. Terus kamu bilang gini, kalau memang dia bukan Linda, akan ada terjadi sesuatu yang aneh. Tapi kalau memang ini Linda, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ini nggak kenapa apa kan? I don't know. Coba diaduk yang kenceng deh. Loh, Kok berubah warna?
Warnanya pakai. berubah ya? Iya. Berarti ini jimat penetral dan pembuat dia supaya laku ya. Memang bekerja dengan Airnya tuh tadi keruh, tapi iya. sekarang jadi bening. Berhenti. kan itu yang saya bilang. Dia lihat margin pasti ada sesuatu juga. Dia ngeliatin Margin Ngeliatin aku sekarang. My God. Kamu yang selama ini selalu mencuri pelangganku. Enggak. Kamu yang selalu merebut semua. Enggak. Ini bukan ini Margin. Ini bintang tamu kami. Belum pernah ketemu sebelumnya sama Mbak Linda. Saya tidak pernah merebut pelanggan kamu. Nggak pernah. Kamu memang pengerebut. Kak Roy. Buat ini jadi itu deh, penghalang. Mbak Linda. Saya nggak pernah merebut pelanggan kamu. Siapa? Saya bukan. Maafin bukan- aku. Maafin semuanya. Enggak. Saya bukan. Maafin aku. Pegang ini deh, jangan sampai kena dia. Saya bukan. Maafin aku. Maafin semua yang udah aku lakuin. Itu siapa? Maafin semua. Ini yang dia jahatin nih. Temennya itu. Temennya yang Yang dibikin cacat. dibikin cacat Maafin dan aku. keluar apa itu tadi? Iya. Keluar banyak lendir. Gak sakit, Kak. Mbak. Ini kita Alina. Dia pingsan ya? Mbak. iya sih. Tapi kok bisa dia ngira saya ya? Dia ngelihat kamu, dia ada halusinasi bahwa yang dia lihat itu karena emang punya rasa bersalah yang begitu besar. Iya. Dia nggak rasa bersalah yang begitu besar, jadi ngebuat dia jadi halusinasi. Kita harus bangunin dia sebelum dia Kemasukan lagi. kemasukan dikuasai oleh yang gangga. Mbak, Mbak Linda. Mbak, Mbak Linda. bisa dengar saya Mbak Linda. Mbak Linda kumpulin tenaganya. Mbak, Mbak Linda. Mbak Linda. Ada sesuatu gak yang bisa buat dicium hidungnya supaya minyak apa? Minyak. Atau apapun itu yang tajam, aromanya tajam. Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak Linda. Mbak. Mbak Linda Mbak. bangun Mbak Linda. Mbak. Dia capek banget sih, Bay. Dari tadi tuh dia sebenarnya bukan Linda. Oh, dia baru beneran lepas dari dia. Iya. Jadi tadi baru pas yang keluar. dia ngejar-ngejar saya itu bukan dia. Bukan. Saya yakin ini Linda beneran setelah. Bangun dia. Ada yang punya minyak apa gitu yang tajam, minyak angin atau apapun itu yang aromanya tajam. Bangun. Bangun dia. Hah? Ada? Minyak wangi. Ini bangun nih. Ini bangun. Dia udah bangun belum? Udah. Oke. Itu apa? Minyak wangi? Iya. Minyak wangi. Nggak apa-apa deh asal itu kali ya. Iya. Asal tajam bisa di. Sebentar, Mbak. Bisa Kalau Linda dengar udah saya. sadar. Udah sadar? Udah sih. Udah ya. Harusnya dia balik normal. Tolong dong kasih.
Wow. Saya butuh air dan mangkok lagi. Air saja deh, air putih saja untuk membakar. Itu tadi apa, Roy? Makhluk apa yang nguasain Linda? Jadi, saya ngelihat makhluk halus yang berbentuk genderuwo. Beneran lumayan menguasai dia loh, sampai dia bisa menyerupai. Wah, ternyata ini bukan cerita masyarakat ya. Ternyata kalau misalnya genderuwo itu bisa nyerupain siapa aja. Luar biasa, bisa bikin seorang Linda mirip. Iya, bisa bikin kayak mirip Linda. Saya udah curiga. Dan ini Linda beneran yang sekarang. Susah bedain ya. Bisa dihilangin nggak, Kak? Bisa ngilangin sih dengan banyak perbuatan baik dan ngelakuin hal-hal yang baik-baik terus. Karena Dan aku rajin. capek kayak gini, Kak. Rajin-rajin untuk banyak beribadah seperti itu. Iya, Kak. Kamu boleh ambil ini. Kamu taruh di lantai. Kamu bawa foto ini dan kau bilang, saya lepasin dari kutukan saya. Sebentar, itu siapa? Kok itu teman yang aku sakitin itu, Kak? Kamu soalnya nggak sadar waktu pas lagi Tadi. lagi dikuasain sama makhluk gaib. Kamu nyebut-nyebut nama, jadi saya taunya dari situ. Ucapkan yang keras, Linda. Udah usaikan permainan ini semuanya. Permainan gaibnya harus selesai di sini aja. Nggak usah balik-balik lagi. Saya lepaskan semua kutukan saya dan jalani hidup dengan normal. Maafin saya. Saya minta api. Kamu aja, thank you. Dia aja. Kamu bakal. Lepasin ya, Linda. Yang lain dulu baru deketin. Kita butuh gelapin cahayanya. Lampunya. Bunganya semua dibakar aja. Suasananya mencekam ya di sini. Iya terasa. Sangat mencekam sekali. Satu pertanyaan sih di benak saya. Apakah hal yang wajar ya bagi seorang dunia malam menggunakan hal seperti itu? Kayaknya mungkin karena persaingan, akhirnya apapun cara akan dihalalkan gitu. Mereka Jadi gunakan. nggak cuma dunia malam aja ya sebenarnya. Sebenarnya nggak cuma di dunia malam. Banyak Semua juga ya. namanya persaingan akhirnya bikin gelap mata ya. Iya. Oh, oke. Saya berharap setelah ini kelar semuanya beres. Iya, Kak. Boleh saya minta apinya? Oke, thank you. Apa bisa kembali normal lagi, Kak? Jalan satu-satunya Linda yang harus bantuin karena harus anterin ke dokter, harus bantuin dia dan harus sadarin dia semuanya.
benar-benar dari yang ada yang nempelin dan segala macam, makhluk halus ini dan itu semuanya kamu yang harus akhiri karena kamu yang mulai. Dan saya yakin makhluk halus ini akan pergi kalau misalnya kalian saling membantu satu sama lain. Iya, karena kamu juga butuh pertolongan kan secara medis. Dan dia juga dalam kondisi yang sama gitu. Iya, betul. Saling bantu deh. Dengan dibakarnya tadi, makhluk ini kemana, Roy? Saya berharap sih akan hilang sepenuhnya. Saya lihat sekarang sih hilang. Tapi nggak tahu nanti kalau kamu menjalani pola hidup sehat, menjalani kehidupan yang penuh religi, sesuai dengan keyakinan kamu, saya rasa hilang total. Dan sering-sering bantuin orang yang kena penyakit. Saling sama-sama bantu dan cari informasi sebanyak-banyaknya deh. Harus kemana berobat dan harus gimana cara minta tolongnya. Iya, Kak. Untuk pertolongan pertama, untuk hal-hal yang kayak gini-ginian. Iya. Dan kalau bisa juga stop aja dari pekerjaan seperti Betul. itu ya. Kami nggak mau menghakimi pekerjaan yang dijalankan oleh Iya. Mbak Linda, tapi memang resikonya besar sekali. Makanya untuk mendapatkan penyakit kelamin kan, ya resikonya gede banget gitu dengan pekerjaan yang jalani sekarang. Ya kalau memikirkan punya pekerjaan yang baru, saya rasa itu langkah yang lebih baik untuk melindungi supaya nggak kena penyakit lagi. Iya, Kak. Jadi aku punya rencana kalau memang semuanya ini udah berakhir dan udah baik-baik aja dan aku pun baik-baik aja, aku pengen buka usaha, Kak. Dan Di usaha yang baru, saya yakin persaingan pun masih tetap ada loh. iya, tapi semoga aku nggak ngelakuin kesalahan yang sama lagi, Kak. Jangan. Yalah, jangan. Udah dapat pelajaran juga kan sekarang. Iya. Ya, seperti itu. Berarti intinya kalau kita menghadapi persaingan dengan menggunakan hal mistis, justru malah berbalik ke diri kita sendiri ya. Iya. Konon katanya mendengar kucing tiba-tiba seperti kucing hamil, itu ada energi makhluk halus di sekitar kita. Barusan ada suara kucing loh, makanya Iya. tiba-tiba saya ngeliat Iya, kiri ke bener. belakang. Loh, Ini kayak Teror kucing ini hamil. belum habis ya, Bay. ada kucing Masih ada mana ya? makhluk halus lagi artinya di studio. Iya. Tapi saya pastikan bukan Kelinda lagi. Moga-moga gak kamu yang Arjun. Jangan. Jangan. Kamu nggak dalam kondisi lemah kan? Enggak. Siapa ya the next jadi korbannya? Oke. Linda sekarang apa yang dirasain? Lega. Dan kepalanya tuh tadi kan pas masuk itu benar-benar yang kepala aku tuh sakit banget, Kak. Cuman sekarang nggak tahu, jadi udah plong aja. Tuh. Terus yang tadinya belakang aku ngerasa itu tuh berat banget, sekarang tuh kayak ya udah kayak nggak ada apa-apa. Lebih ringan, lebih nyaman rasanya. Iya. Tapi aku nggak tahu kenapa badan aku tuh panas. Sekarang masih panas. Iya, aku ngerasa badan aku panas, aku nggak tahu kenapa. Sekarang? Iya. Oke, Roy. Gimana, Roy? Apa yang mau disampaikan buat Linda? Ya pastinya Linda udah terbebas dari hal-hal ginian sih. Jangan bermain api lagi ya, Iya, Kak. yang kotor-kotor. Marjin, ada terakhir yang mau disampaikan buat Linda? Jalanin hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Pokoknya jangan pernah melakukan hal-hal seperti itu, apalagi hal-hal yang membahayakan orang lain. Pasti nanti akan kena karmanya ke kita sendiri. Iya, Kak. Mbak Linda jangan lupa untuk pikir panjang setiap keputusan yang mau diambil ya. Pikirin resikonya sejauh mungkin supaya lebih bijak lagi mengambil keputusan. Terima kasih Mbak Linda sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ya, Mbak Linda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. makasih, Terima Kak. kasih Mbak Linda. Roy, kalau ngelihat Linda, apa emang benar-benar dia udah bersih dan nggak akan didatangi sama makhluk yang kamu gambar ini, Roy? Saya curiga ini belum benar-benar bersih. Jadi tampaknya menggugah saya untuk melakukan penelusuran dan olah TKP ke lokasi Linda. Mungkin akan banyak ketemu bukti-bukti yang lain tampaknya. Atau ritual-ritual yang disembunyikan. Firstly akan melihat ke sana. Ya, rekan kami Frisley akan membantu kita dalam melakukan penelusuran olah Baik. TKP.
Kalau gitu pemirsa, setelah ini Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Linda. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan rumah partisipan kita bernama Mbak Linda dan saya akan membantu menyelesaikan masalahnya. Permisi. Mbak Linda? Iya benar, aku Linda. Ini ada bau kurang enak ya? Maaf Mbak, memang baunya tuh kadang-kadang suka agak menyengat banget. Oh, Kak, aku boleh minta masker nggak? Nggak boleh dipakai dulu ya? Ya udah Mbak. Saya boleh masuk? Boleh, silakan. Jadi, Mbak sering ngalamin gangguan-gangguan itu ya di rumah ini? Iya Mbak. Aku ngerasa nggak enak nih. Kak, aku boleh minta kamera thermal nggak? Iya. Oke. Kak, tadi ada penampakan. Tadi ada penampakan lewat di sini. Nggak ada apa-apa Mbak. Coba deh Kak, bisa dicek nggak? Dapat nggak? Tadi pada ngeliat nggak ada yang lewat? Nggak ada Nggak apa-apa. ngeliat. Tapi tadi ada di sini. Nggak ada apa-apa Mbak. Iya, ada. Tadi kelihatan banget, jelas banget Kak dia lewat. Coba nih, Kakak lihat nih. Cuma emang aku nggak ngeliat sosoknya. Aku ngerasain auranya nggak enak itu dari mulai pas masuk ke ruang tamu tadi Mbak. Ada nih, ada. Itu apa? Apa itu genderuwo yang selalu ganggu aku Mbak? Genderuwo? Iya. Jadi selama ini tuh aku selalu diganggu sama genderuwo itu Mbak. Oke, berarti kita harus cari yang sosok genderuwo itu. Karena aku nggak ngelihat sosoknya sih Mbak. Aku cuma ngerasain auranya nggak enak dari mulai masuk di depan tadi. Oke nih, aku simpen ya. Iya Kak, makasih ya. Mbak Linda, aku boleh masuk ke kamar Mbak Linda? Oh ya udah, boleh Mbak. Di sebelah mana? Di sana Mbak. Sana. Silakan Mbak. Tunggu ya Mbak. Aku mau ngeliat. Aku mau nge-rewind kejadian yang ada di kamar ini. Pas pertama kali aku masuk ke kamarnya Mbak Linda, aku langsung lihat kejadian kalau hampir setiap hari si sosok genderuwo itu datang ke kamarnya. Karena dia tertarik sama lendir yang keluar dari kemaluannya Mbak Linda. Bahkan si sosok itu menjilati lendir yang keluar dari kemaluannya. Terus juga aku ngeliat kalau beberapa kali sosok itu coba masuk ke badannya Mbak Linda. Jadi kayak dia coba buat nguasain badannya Mbak Linda. Tapi karena energi genderuwo itu terlalu besar dan ditolak sama badannya Mbak Linda, akhirnya Mbak Linda sering banget mengalami kejang-kejang sampai muntah darah. Mbak Linda tapi sering ngerasain gak enak juga di sini. Iya Mbak. Karena jujur maaf ya Mbak, makin kesini pas aku masuk ke ruangan kamar Mbak Linda, aku makin nyium bau yang gak enak, bau yang tadi aku cium di luar. Mbak Linda, Iya. itu daleman kenapa ditaruh di situ ya? Oh, jadi itu tuh salah satu syarat dari orang pinter yang aku berobat ke dia. Katanya pakaian dalam yang aku pakai tuh
jangan dicuci. Terus Jadi harus dibiarin di situ. disimpan. Iya. Ini salah sih Mbak, justru aku ngeliat ya mungkin memang sosok itu bakalan datang ke sini, tapi ini malah memanggil sosok itu untuk datang ke kamar ini Mbak. Wah! Kak Sri! Kak Sri! Ya? Kak Sri, itu maaf Kak, jadi itu ada celana dalamannya Mbak Linda, terus juga banyak serangga. Aku boleh minta tolong nggak Kak? Nggak apa-apa kok Mbak. Ini Diambil aja, karena kita harus bakar. Maaf ya Mbak Linda, nanti itu semua aku bakar ya. Tolong ya Kak. sebentar aku ambil plastik. Itu Mbak Linda tidur kayak gitu, banyak serangga nggak masalah Mbak? Nggak masalah, karena kan biar genderuwo itu nggak ganggu aku lagi Mbak. Karena aku nggak ngeliat, malah bener sih Mbak, malah cara yang dilakuin sama Mbak Linda ini salah. Banyak kecoanya, Pris. Tunggu. Kak, tolong ya. Mbak, Ini kenapa kok tiba-tiba gini? tunggu deh Kak, aku ngerasa kayaknya ini ada pengaruh dari si sosok genderuwo itu deh. Gak ngaruh. Mbak. Kayaknya si sosok itu nggak ada di sini deh Kak. Tunggu, Kak boleh ikut aku nggak? Pemirsa, ini aku nggak tahu aku di ruangan mana karena tadi tiba-tiba Mbak Linda kayak bener-bener diem melotot dan badannya keras. Cuma aku ngerasa dipanggil ke sini dan sekarang di belakang aku juga lagi ada sosok kayak apa ya, kayak nggak tahu ini makhluknya juga bentuknya nggak jelas. Cuma mereka semua melihat ke arah sini. Ya aku ngerasa di sini entah ada sesuatu atau ada benda yang memanggil keberadaan mereka. Ini kotor banget. Coba deh Kak, lihat deh. Oke. Kita bakar aja deh. Kak, aku boleh minta tolong nggak? Tolong panggilin Kasri, terus bawa Mbak Lindanya ke sini. Karena kita harus bakar semua barang-barangnya itu di sini. Dan bisa jadi ini juga alasan kenapa Mbak Linda punya penyakit di kemaluannya. Dan maaf tadi emang baunya bener-bener nggak buat aku dan tim ngerasa nyaman. Tadi pada nyium kan ya? Iya. Nih. Tunggu deh, ada yang coba komunikasi sama aku. Korbannya Mbak Linda. Jadi pemirsa, ada sosok makhluk tinggi. Dia bilang kalau benda-benda ini yang digunakan untuk ritual Mbak Linda, karena Mbak Linda sempat mengerjai rekan kerjanya Mbak Linda, sampai akhirnya rekan kerjanya itu punya penyakit yang dialamin sama Mbak Linda sekarang. Jadi kayak mungkin sakitnya itu berbalik ke Mbak Linda sekarang. Pris, ini berat banget ini. Maaf ya Kak, Ini tapi masih emang kita kaku harus. Iya, kita harus bawa di sini. Tadi barang-barangnya mana Kak? Ada, bentar. Udah Kak. Kak, kita bakar di sini deh Kak. Ini kita bakar. Iya Kak. Baunya makin nyengat ya Kak.
negatif nggak kelakuan itu? Banget. Makanya kita harus bener-bener bakar sekarang deh, Kak. Biar nggak kena ke yang lain juga. Soalnya makhluknya yang nguasain tuh si sosok genderuwo yang ternyata pernah disuruh sama Mbak Linda untuk mengerjai rekan kerjanya itu. Tapi aneh juga bisa nih disimpan. Mbak Lindanya salah sih. Dia yakin dan dia ikutin kata orang pintar itu, bukan malah berobat ke dokter. Oke pemirsa, sekarang ini benda-benda yang berpengaruh negatif untuk Mbak Linda kita bakar. Oh, Ini kenapa nih? Mbak, Mbak Linda sadar. Masih nggak enak? Masih? Tapi udah gak enakan kok. Udah gak enakan? Oke Mbak Linda, jadi ini barang-barangnya semuanya udah kita bakar. Dan untungnya sosok itu juga udah nggak ada di sini sekarang. Jadi emang dari benda-benda ini yang mempengaruhi kedatangan dari sosok genderuwo itu. Semua kalau saya boleh saranin, Mbak Linda jangan lagi deh berobat ke orang pintar. Sama penyakit yang Mbak Linda alamin sekarang. Karena lebih baik ke